Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan. Kali ini, izinkan saya untuk menjawab ujian akhir semester maka Matlaul Anwaran yang diampu oleh beliau Dr. Landes Haji Muhammad Zain, Magister Manajemen. Matlaul Anwar didirikan pada 10 Juli 1916 di Menes Pandeglang, Banten oleh Kyai Haji Mas Abdurrahman sebagai pelopor pembaharuan pendidikan Islam dan juga dibantu oleh ulama setempat seperti Kyai Haji Tobagus Muhammad Soleh dan lain-lain. Matlaul Anwar berkembang bukan hanya karena ulama pendirinya, tetapi juga karena dukungan tokoh nasional, pejabat negara, dan intelektual seperti DM Diah, Alam Syah Ratu Pria Negara, dan Wiranto yang membantu Matlaul Anwar tetap eksis sebagai organisasi Islam moderat, nasional, dan berorientasi pendidikan. Organisasi ini lahir pada masa penjajahan Belanda ketika pendidikan Islam masih bersifat tradisional dan umat Islam tertinggal dalam ilmu pengetahuan umum. Dalam konteks inilah muncul istilah ayam kampung masuk kota. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi lembaga pendidikan Islam tradisional ibarat ayam kampung yang mulai masuk ke dunia modern ibarat kota. Banyak kalangan saat itu khawatir jika pendidikan Islam mengikuti sistem moderat, mengajarkan ilmu umum, memakai sistem kelas dan kurikulum teratur, maka akan kehilangan jati diri keislamannya. Namun, Matlaul Anwar justru membuktikan sebaliknya. Dengan mendirikan madrasah memadukan ilmu agama dan ilmu umum, Matlaul Anwar membuktikan bahwa Islam tidak kalah dengan pendidikan modern. Ayam kampung tidak mati di kota, tetapi menjadi lebih kuat, mandiri, dan mampu bersaing tanpa menimbulkan nilai-nilai agama. Karena itu, Matlaul Anwar dikenal sebagai pelopor pembaharuan pendidikan Islam di Banten yang berhasil membawa tradisi keilmuan Islam masuk ke dunia modern secara bijak dan berakal. 10 tokoh pendiri Matlaul Anwar. 1. Kyai Haji Mas Abdurrahman, tokoh utama pendiri Matlaul Anwar, berperan sebagai penggagas lahirnya Matlaul Anwar dan peletak dasar pembaharuan pendidikan Islam di Banten dengan sistem madrasah. 2. Kyai Haji Tobagus Muhammad Soleh, tokoh ulama perintis dan pendukung utama pendirian Matlaul Anwar, berperan dalam penguatan visi dakwah dan pendidikan serta pengembangan lembaga Matlaul Anwar. 3. Kyai Haji Tobagus Ahmad Khatib, tokoh penggerak pendidikan dan dakwah, berperan dalam penyusunan sistem pengajaran serta pengkaderan guru-guru madrasah. 4. Kyai Haji Tobagus Muhammad Yasid, tokoh pengembangan jaringan madrasah, berperan memperluas pengaruh Matlaul Anwar ke daerah-daerah di Banten. 5. Kyai Haji Tobagus Muhammad Amin, ulama pendukung pembaharuan kurikulum, berperan dalam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan Matlaul Anwar. 6. Kyai Haji Tobagus Muhammad Hasan, tokoh dakwah dan pembinaan umat, berperan menguatkan peran Matlaul Anwar dalam pembinaan akhlak masyarakat. 7. Kyai Haji Tobagus Muhammad Arsyad, tokoh perintis organisasi dan administrasi, berperan dalam pengelolaan organisasi agar Matlaul Anwar berjalan secara teratur dan berkelanjutan. 8. Kyai Haji Tobagus Muhammad Soleh Menes, tokoh ulama lokal Menes pendukung Matlaul Anwar, berperan memperkuat basis keulamaan dan legitimasi sosial Matlaul Anwar di masyarakat. 9. Kyai Haji Tobagus Muhammad Rafiq, penggerak pendidikan tingkat dasar, berperan dalam pendirian dan pengembangan madrasah tingkat awal. Yang terakhir, Kyai Haji Tobagus Muhammad Sazili, tokoh dakwah dan kaderisasi ulama, berperan menyiapkan generasi penerus Matlaul Anwar melalui pendidikan dan pengajaran agama. Pendirian Matlaul Anwar dilatar belakangi oleh beberapa kondisi seperti 1. Keterbelakangan pendidikan umat Islam.
Pada masa penjajahan Belanda, umat Islam khususnya di wilayah Banten mengalami keterbatasan akses pendidikan. Sistem pendidikan Islam masih bersifat tradisional dan belum terorganisir dengan baik. Matlaul Anwar hadir untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pendirian madrasah. 2. Upaya memurnikan dan mencerahkan kepahaman keislaman. Saat itu, masih banyak praktik keagamaan yang bercampur dengan tahayul dan kurang berdasar pada Al-Quran dan hadis. Matlaul Anwar bertujuan untuk menanamkan ajaran Islam yang benar, moderat, dan berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jannah. 3. Kesadaran akan pentingnya organisasi Islam. Para pendiri menyadari bahwa dakwah dan pendidikan akan lebih efektif jika dilakukan secara terorganisir. Oleh karena itu, Matlaul Anwar dibentuk sebagai wadah perjuangan Islam dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. 4. Perlawanan kultur terhadap penjajahan. Melalui pendidikan dan dakwah, Matlaul Anwar berperan dalam membangun kesadaran umat agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya dan ideologi penjajahan. Ada juga tantangan Matlaul Anwar di masa mendatang. Di masa depan, Matlaul Anwar akan menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan globalisasi, menurunnya minat generasi muda terhadap pendidikan Islam, serta munculnya paham keagamaan yang ekstrem. Karena itu, Matlaul Anwar perlu beradaptasi dengan zaman melalui inovasi pendidikan dan dakwah digital, memperkuat kaderisasi, serta tetap menjaga nilai Islam yang moderat agar terus berperan dalam membina umat. Menurut pandangan saya, Matlaul Anwar menghadapi tantangan perkembangan zaman dengan menyesuaikan metode perjuangan tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya, yaitu 9 prinsip Matlaul Anwar. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar organisasi tetap relevan di tengah perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Dalam menghadapi arus globalisasi dan kemajuan pemikiran, Matlaul Anwar berpegang pada prinsip akidah Islamiyah sebagai landasan utama agar umat tidak terpengaruh paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip ibadah yang benar memastikan bahwa kemajuan zaman tidak menjauhkan umat dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan teknologi dan media digital yang berdampak pada moral di masyarakat dijawab dengan penguatan prinsip akhlakul karimah, terutama melalui pendidikan dan pembinaan generasi muda. Selain itu, prinsip ilmu pengetahuan mendorong Matlaul Anwar untuk mengembangkan pendidikan yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum agar umat mampu bersaing di era modern. Tantangan sosial yang semakin kompleks dihadapi melalui penerapan prinsip amal dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga Matlaul Anwar hadir secara nyata dan membantu dan memperdayakan umat untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan. Prinsip ukhuwah Islamiyah dan toleransi terus diperkuat agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis. Di tengah tuntunan kemandirian dan profesionalisme, Matlaul Anwar mengamalkan prinsip kemandirian dan kepelajaran, termasuk dalam pemanfaatan teknologi secara sarana dakwah dan organisasi. Prinsip kepemimpinan dan kaderisasi dijalankan untuk menyiapkan generasi penerus yang menghadapi tantangan sama. Seluruh upaya tersebut diarahkan pada prinsip terakhir, yaitu mewujudkan keselamatan umat, sehingga Matlaul Anwar tetap eksis dan kontribusi positif di setiap masa, bertujuan menanamkan ajaran Islam yang benar, moderat, dan berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian atas jawaban dari ujian akhir semester ke Matlaul Anwaran. Saya ingin
Meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik dari segi fi'liyah maupun qauliyah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.